Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan, yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ramadhana Zuardi, NPM A1M020003 dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan IPA Angkatan 2020. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian manajemen pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen pendidikan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian manajemen. Jadi manajemen itu berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya adalah tangan dan agere yang berarti melakukan. Jadi manajemen menurut Terry itu adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Manajemen itu sendiri dalam arti sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Kemudian pengertian pendidikan. Pendidikan itu secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos itu adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya, anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Dengan demikian, pengertian pendidikan itu sendiri adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pengertian manajemen pendidikan itu menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Nah, berikut dapat kita lihat mengenai skema pengertian manajemen pendidikan. Jadi suatu manajemen pendidikan itu adalah mencakup seni dan pengetahuan yang dimana seni dan pengetahuan itu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, ketatausahaan, dan humas. Adapun sumber daya non-manusia itu meliputi sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, dan administrasi, di mana sumber daya manusia dan non-manusia ini akan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua kita membahas mengenai unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan itu terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman 2009 dan Henry Fayol. 6M itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada man atau manusia. Man atau manusia itu berperan sebagai manpower dalam organisasi perusahaan, di mana man ini diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas suatu lembaga. Kemudian yang kedua ada material atau barang. Material atau barang ini digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada mesin atau mesin. Mesin ini merupakan peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Kemudian yang keempat ada money atau uang. Money atau modal itu dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap yang berupa tanah atau gedung, bangunan. Kemudian ada mesin dan modal kerja berupa kas dan piutang. Kemudian ada metode atau metode, yaitu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Di dalam
pendidikan, metode ini sangat diperlukan oleh guru karena metode itu yang dipakai dapat mempengaruhi peserta didik atau siswanya dalam memahami pelajaran. Kemudian yang keenam ada market atau pasar. Nah, dalam lembaga pendidikan, market itu berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang ketujuh ada minute atau waktu. Minute atau waktu itu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tadi ada 7M dan 1I. Jadi I-nya itu adalah informasi, di mana informasi itu dapat diberikan dari guru kepada peserta didiknya dalam rangka menjalankan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol tahun 1949, manajemen itu membahas hal-hal berupa teknikal, komersial, finansial, security, akuntansi, dan manajerial. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat manajemen. Menurut Fatah tahun 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu antara lain terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian manajemen. Pembagian manajemen itu ada 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana atau pengawasan. Dapat teman-teman lihat ada piramid pembagian manajemen. Kemudian manajemen puncak itu disebut juga dengan top manajemen, di mana tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua ada manajemen menengah yang disebut dengan middle management. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Serta yang ketiga ada manajemen pelaksana atau yang disebut juga operating management, yang tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Nah, yang kelima kita akan membahas mengenai komposisi keterampilan manajemen. Dapat kita lihat di sini ada gambar komposisi keterampilan manajemen, di mana komposisi keterampilan manajemen ini memiliki tingkatan yang low, middle, dan top. Low itu berarti komposisi yang maksudnya tingkatnya rendah, yang terdiri dari ada konseptual, manusiawi, dan teknikal. Kemudian yang tingkatan middle juga memiliki konseptual, manusiawi, dan teknikal. Serta yang top itu juga memiliki konseptual, manusiawi, dan teknikal, di mana dari ketiga tingkatan ini tentunya memiliki komposisi yang berbeda. Dapat kita perhatikan ya, dari low, middle, dan top. Jadi apa itu keterampilan teknik? Jadi keterampilan teknik atau yang disebut juga technical skill itu merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus yang berupa ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Kemudian untuk keterampilan manusiawi atau yang disebut juga dengan human skills itu merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Kemudian dan yang ketiga itu ada
komposisi yang konseptual. Adapun keterampilan konseptual atau yang disebut juga konseptual skill itu merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang bisa meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi menurut Baharudin tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini merupakan suatu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua ada manajemen personalia, yaitu adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, penggerakan, serta pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada manajemen peserta didik, di mana manajemen peserta didik ini merupakan satu upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Yang keenam ada manajemen administrasi. Purwanto tahun 2006 mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu administrasi tata laksana sekolah, administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, administrasi peserta didik, administrasi supervisi pengajaran, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh ada manajemen humas, yaitu merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, di mana di sini dapat menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Dan yang kedelapan ada manajemen layanan khusus. Jenis layanan khusus di lembaga pendidikan itu dapat meliputi perpustakaan sekolah, unit kesehatan sekolah atau UKS, kafetaria, warung atau kantin, tempat ibadah atau masjid atau musola, dan security. Yang ketujuh yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, Douglas tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya itu sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dan ilmu dan praktiknya itu harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas, dan nilai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, sikap, dan perbuatan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.